warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Hari ini pelajaran Padio ya? Ya. Ya, pelajaran Padio hari ini PPKN. Kita melanjutkan materi yang kemarin tentang Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Oke, sebelum memulai, Bapak ingin melihat kerapian kalian. Sudah rapi semua? Sudah. Oke, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkah buat kita semua. Ya, Bapak pimpin ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Tidak masuk. Kelas 8 B ya. Ahmad Ridho, hadir. Aldi, Andi, Aura, Bella, Cahya, Caca, Citra, Dinda, Fahri, Ferdi, Haya, Karisna, Kia, Enoval, Zaki, Gadir. Sakit. Oke, ada surat ya. Kita doakan semoga sakitnya Zaki ini bisa sembuh ya. Bisa kembali belajar ya. Mary, hadir. Muhammad Al-Farizi, Muhammad Irfan, Farhan, Mutiara, Naila, Ronaldo, Olive, Reva, Rendra, Rio, Safira, Salva, Ananda, mana Anda? Gak ada ya? Salva Ananda, maaf. Selvia, Siva, Tuzahra, Siva Tuzahra, Tisa. Oke, hadir ya, satu orang yang sakit ya. Oke, sebelumnya Bapak ingin kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kenapa? Karena nanti akan berhubungan dengan materi Bapak ya. Seperti biasa, pelajaran pertama, pelajaran-pelajaran sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan yang biasa memimpin, silakan. Kalian tahu kenapa penting kiranya kita tahu akan lagu-lagu yang ada di Indonesia, terutama lagu-lagu nasional ya. Karena lagu Pancasila ini mencerminkan rasa nasionalisme kita terhadap cinta kita terhadap tanah air. Nah, ini akan berhubungan juga dengan materi pada hari ini. Gitu, anak-anak. Anak-anak sekalian, materi minggu lalu masih ada yang masih ingat? Masih tentang apa? Pancasila dan fungsi Pancasila ya? Oke, akan Bapak coba jelaskan. Masih ingat apa itu Pancasila? Masih, yo coba siapa yang bisa, ayo. Siapa? Apa Pancasila itu? Dasar negara siapa? Dasar negara Indonesia. Ada pendapat lain nggak? Siapa? Aufal.
Ya. Apa awal? Pancasila awal? Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia, Pak. 5 dasar negara Indonesia. Indonesia. Oke, betul sekali pendapat kalian ya. Jadi Pancasila itu merupakan terdiri dari 2 suku kata. Kalau kita lihat dari etimologisnya, panca dan sila. Panca artinya 5 ya, sedangkan sila artinya dasar. Kalau kita gabungkan menjadi 5 dasar. Oke, sudah memahami artinya, nanti kita akan memahami tentang nilai-nilai terkandung Pancasila. Sebelum itu, Bapak ingin juga bertanya, Pancasila itu memiliki fungsi. Nah, fungsi Pancasila itu apa? Ada masih ingat nggak? Ya, silakan Nak. Oh iya, sebagai ideologi negara. Ada lain fungsi Pancasila? Penghapus mana anak-anak? Apa ya? Oh iya, perlu kita lihat ini. Sudah ingat ya, Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Fungsinya apa? Tadi ideologi negara. Ada yang ingat lain? Ya, Pak. Ya? Sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. Wih, Ronaldo. Maksudnya apa ini, Ronaldo? Jiwa bangsa Indonesia? Apa maksudnya? Artinya Pancasila itu merupakan jati diri dari bangsa Indonesia. Ada lain? Ya, Pak. Ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan Hidup bangsa. Oke, yang lainnya? Ya, Pak. Oh, semangat sekali berdua. Siapa dulu ini? Ladies first dulu ya. Oke, kalah yang laki. Apa? Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oke. Yang lain? Apa lagi? Ya, 2 lagi lah. Ya, Pak. Sebagai falsafah hidup bangsa. Oke, satu lagi. Saya Pak, Siapa nih? Warnanya besar sekali di polisi kan? Ya. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dari ke beberapa fungsi tadi, ada 9 fungsi Pancasila tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu penting untuk negara Indonesia. Ya. Oke, di sini akan Bapak jelaskan. Kita akan masuk ke materi. Sebelumnya Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah diharapkan nantinya Bapak akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung Pancasila. Ya, itu indikatornya atau kompetensi dasarnya adalah menyaji telaah tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini tujuannya diharapkan nantinya anak-anak semua dapat yang pertama mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan keterampilan mengamati tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu tadi tujuannya. Nah, Bapak Padio di sini akan coba menggunakan model pembelajaran yaitu dengan puzzle amplop. Belum pernah dengar kan? Belum pernah coba kan? Nah, di sini Pak Dio akan mencoba. Sebelumnya akan Pak Dio kasih materinya terlebih dahulu. Kalian diharapkan dapat menyimak, mengamati. Jika ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, kita masuk. Perhatikan semua ke sini, ke layar LCD di depan. Oke. Ini tadi sudah Pak Dio jelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, materi hari ini. Lanjut ke apa itu Pancasila, tadi sudah dibahas ya. Pancasila apa? Secara etimologis tadi betul kata Alfa, panca artinya 5, sila artinya dasar atau asas. Ya. Kita lanjut. Benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Nah, ini ada pertanyaan dari kawan-kawannya. Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara? Ini pertanyaan yang ini. Ya, berdasarkan tinjauan historis, Pancasila itu dimulai dari sidang BPUPKI. Bapak akan membahas sejarahnya dulu. Kita akan mengingat flashback di pelajaran semester awal, ya, dimana
Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat. Nah, ini ada perubahan terjadi pada saat nanti pengesahan, di mana Pancasila sebagai dasar negara disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang sampai sekarang masih bisa kita pakai, ya, menjadi dasar negara Indonesia. Oke, Pancasila itu dipakai sebagai sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Kalau yuridis maksudnya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya apapun nantinya ada hukum di Indonesia harus bersumber kepada namanya Pancasila. Kemudian historis, artinya sejarahnya. Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI. Jadi Pancasila itu nggak tiba-tiba ada seperti Pak Dio jelaskan minggu lalu. Ada karena hasil kerja bersama. Kemudian sosiologis, Pancasila bersumber dari budaya masyarakat itu sendiri, dan politis, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa dan bernegara. Oke, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diyakini kebenaran dan kebaikannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Oke, lanjut. Kita sudah paham tadi pengertiannya, fungsinya. Kita akan lanjut ke nilai-nilai yang terkandung dari dalam Pancasila. Oke, ini yang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung adalah nilai ketuhanan. Ya, artinya di sini mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi kalian sebagai warga negara Indonesia harus bisa memaknai dan mempercayai dan wajib bertakwa kepada Tuhan. Jadi kalau di sini yang jarang sholat kalau Muslim artinya belum menjadi warga Indonesia. Paham ya? Rio sholat nggak tadi subuh? Benar. Yang lain coba. Ronaldo sholat nggak? Caca mana Caca? Mana? Oh sana semua ya. Sholat nggak tadi subuh? Sholat, Pak. Sholat. Kalau yang perempuan nggak sholat nggak apa-apa ya. Artinya kan lagi halangan ya. Jangan sama-samakan. Paham ya? Pak saya nggak sholat Pak. Kalau yang laki nggak sholat, artinya berarti dia belum mengamalkan sila pertama. Nah di sini ada contoh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Yang kedua, memberi kebebasan bagi setiap orang, termasuk sendiri dalam memberi kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tolong anak sama Pak Dio mau gitu. Ya, jadi di situ ada yang namanya sila, contoh dari sila pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan. Jadi nilai ketuhanan ya anak, jadi nilai ketuhanan ini contohnya ini, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Kita lanjut. Sila kedua, masih ingat nggak? Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai, ya diingat. Karena ini nanti dipakai sampai kalian nanti besar, sampai kuliah nanti ada pertanyaan juga seperti ini, ya jangan sampai lupa. Karena Pak Dio juga sempat lupa, karena mungkin grogi sempat ada pertanyaan dari dosen sempat lupa lambangnya, guru PKN juga lupa. Nah, makanya Pak Dio harus diingat sekali, ditumbuhkan di dalam pikiran anak-anak sekalian ya. Jadi sila kedua itu lambangnya rantai, itu adalah contohnya adalah penerapannya adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengakui persamaan derajat. Tahu nggak derajat? Artinya kita ini sama, semua. Nggak ada bedanya, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Nilai yang terkandung adalah nilai
kemanusiaan. Ya, kita mulai ya. Nilai kemanusiaan. Ini ada contoh-contohnya, banyak sekali penerapannya. Saling mencintai sesama manusia. Bukan berarti sukai saling mencintai. Jadi mencintai itu menyayangi. Kita menyayangi sesama manusia. Ya. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya saling menghormati, seperti itu ya, menghargai. Kemudian tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi kalau kalian sering membantu orang yang kesusahan, itu artinya kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya ada teman yang kesulitan di jalan, pecah ban, kalian bantu gitu, bantu mendorong. Itu salah satu contoh dari nilai Pancasila, sila nilai manusia. Oke, berani membela kebenaran. Kemudian bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi kita harus bangga terhadap bangsa Indonesia. Oke, lanjut ke sila ketiga. Sila ketiga ini nilai terkandung adalah nilai persatuan anak-anak. Nilai persatuan. Nah, artinya di sini nilai persatuan adalah mengharuskan setiap orang untuk menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Jadi wajib kita menghormati. Kita itu berbeda loh, ya seperti apa semua yang kita berbeda-beda tentang satu tujuan apa? Semua yang kita beda. Adanya di mana? Di Pancasila kan, di lambang Garuda itu kan, benar kan di bawah, ya. Oke, bisa dilihat tuh di gambar tuh, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah itu salah satu contoh dari sila ketiga ya. Kita harus mengharuskan setiap orang menghormati semua. Jadi nggak boleh menghina, mentang-mentang matanya sipit, menghina. Nggak boleh ya. Nggak boleh mentang-mentang matanya, badannya tinggi, wah si jangan, nggak boleh. Itu sama saja kalian melanggar sila ketiga, tidak menghargai sesama ya. Di sini contoh penerapannya menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Tingkatkan toleransi sosial, artinya saling menghormati dan mendahulukan kepentingan negara. Jadi kalian harus mendahulukan kepentingan negara dulu dibandingkan kepentingan negara. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat gambarnya banteng ya, kepala banteng ya. Nah, ini adalah silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila nilai yang terkandung adalah nilai kerakyatan. Nah, di sini adalah membuat keputusan dengan cara musyawarah, tidak memaksakan pendapat sendiri, aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Kita lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini adalah nilai keadilan. Oke, bersikap adil, kemudian tidak bersifat boros. Jadi kalau di sini yang nggak hobi nabung artinya tidak mengamalkan Pancasila. Tapi kalau hobinya nabung, misalnya dikasih uang sakunya berapa sehari? 10.000, 5.000. Yang ditabung berapa? Nggak ada. Ya, mulai sekarang karena Pak Dia sudah ngasih tahu, artinya kalian sudah harus bisa menabung. Itu salah satu contoh dari nilai keadilan, sila kelima ya. Itu tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah ya. Jadi kalau misalnya kasih uang saku 10.000, minimal disisakan 2.000 atau 1.000. Nah, uangnya nanti bisa dipakai untuk apa? Ya nanti kalian mau les, mau beli buku, mau beli alat tulis, jadi nggak menyusahkan orang tua. Ya, paham ya? Bisa nggak diterapkan di kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa ya. Benar. Oke. Nah, kita lanjut ke gambar-gambar yang terkait tentang nilai-nilai di dalam Pancasila. Oh, seperti apa sih gambarnya? Itu kan ada lambang anak kecil lagi gitu. Seperti apa? Ya kan? Oke, lanjut. Nah, gambar Pak Dio ambil pada saat kita sholat Jumat kemarin berjamaah. Pak Dio minta tolong salah satu guru agama ya, mungkin kalian kenal ya, itu beliau hebat orangnya ya.
moto nih. Kemudian itu sila pertama, sila kedua ada contohnya ya. Nah ini juga gambar pertama itu gambar apa? Toleransi. Oke, itu sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Ya seperti yang Pak Dio tanyakan tadi, Pak Dio jelaskan tadi, kalau kita hari ini akan belajar kelompok, ya. Nanti akan Bapak bagi kelompok menjadi 5, ya. Artinya ada 30, 66 ya. Nanti Pak Dio bagi secara adil, ada perempuan, ada laki, jadi tidak protes. Itu bagi kelompok. Nah, kita akan berdiskusi dengan menggunakan model puzzle. Ya, amplop puzzle. Ya, amplop puzzle. Oke, Bang Pak Dio bagi kelompoknya ya. Kemarin sudah Pak Dio coret-coret kelompok. Nah, ini sudah masuk. Oke, kelompok 1 langsung masuk. Dengarkan dulu, nanti langsung masuk. Bapak kasih waktu 2 menit untuk masuk ke anggotanya masing-masing. Bapak bagi ya. Kelompok 1 Amalidur, Aldi, Andi, Aura, Bella, dan Caca. Kelompok 2 Fahri, Ferdi, M. Aufal, Citra, Dinda, dan Ayah. Kelompok 3 Zaki, Alfa, Irfan, Karisna, Kia, dan Mary. Kelompok 4 Farhan, Leonardo, Reva, Mutiara, Oliviana, Safira, dan Naila. Kelompok 5 adalah Rendra, Rio, Firmansyah, Salva, Selvi, Siva, dan Tisa. Ya, sekarang langsung masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, jangan berisik kali itu. Tunjukkan kalau kalian adalah siswa-siswa yang hebat. Sudah dipilih ketuanya. Ayo berunding. Mau pesan berunding? Sudah? Ya dipilih. Ya boleh siapa dipilih. Sudah? Kelompok 1 ya? Kelompok A, kelompok B, C, D, E ya. Oke. Nah, sudah dipilih kelompoknya? Berdiri. Pak Yondi ya, karena nanti kalian akan Bapak kasih hadiah amplop ya anak. Oke, amplopnya bukan sembarang amplop, melainkan amplop yang Pak Dio siapkan untuk kalian diskusikan hari ini. Jangan harapannya Pak Dio mau nyodok nih, bukan ya, nanti dilihat. Oke, kita undi secara acak dengan menggunakan aplikasi Arisan. Udah pernah belum lihat ini? Muncul tadi di layar. Nah, muncul ya di layar ya. Oke, kelompok A, B, C, D, E ya. Pak Dio bagi ya. Pak Dio itu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kelompok A. Oke, kelompok A ketua kelompoknya. Nah ini ya. Oke, langsung dibuka sama ini anak. Ini ada LKPD-nya. Nanti lihat petunjuknya dan Pak Dio jelaskan, jangan kerjakan dulu bareng-bareng. Oke, kelompok A. Lanjut. Ya, acak-acak juga, tidak acak-acak. Nah, pas kelompok B. Nah, lihat amplopnya udah sama lembar LKPD-nya ya. Oke. Acak-acak. Nah, kelompok D. Oke, kelompok D. Oke. Ya, nanti dilihat. Dibuka dalam-dalam. Oke. Langsung sekalian masuk. Sekalian maju. Kelompok E mana? E. Kelompok C.
dibuka. Lem yang Pak Dio minta kemarin sudah bawa semua? Ya, oke kalau gitu itu ada gambar atau berupa puzzle. Nah, kalian itu mengerjakan gambarnya. Lihat perintahnya ya, anak-anak ya. Bukan di lembar LKPD kalian. Ada? Ya, dilihat. Nah, di LKPD kalian itu ada namanya mohon maaf, Pak Dio pinjam satu. Ini LKPD kalian ya. Di sini ada, boleh nanti ditulis saja di atasnya kelompok apa. Nama kelompoknya di masing-masing sini. Itu kalian tulis. Ya. Nah, ini ada materinya. Tadi kasih materi rangkuman. Kalian buka LKPD-nya. Nah, buka amplopnya. Buka sudah ada gambar. Nah, gambar kalian itu kalian di sini diminta untuk bekerja sama. Ada 2 amplop, ada 2 gambar. Nah, tolong amplopnya itu anak-anak sekalian, gambarnya disusun dan dijelaskan, ya. Di sini ada petunjuk pelaksanaan. Pertama, susunlah puzzle yang ada di dalam amplop dengan cara menempelkan ke lembar LKPD yang disediakan hingga menjadi gambar yang utuh. Kemudian diskusikanlah gambar tersebut, jelaskan gambar puzzle tersebut di dalam LKPD. Setelah itu kalian presentasi, ya. Dipilih nanti presentasi, kemudian hasil diskusi kelompok dikumpulkan kepada Bapak. Paham? Paham? Silakan bekerja di dalam tim. Ketua kelompok memimpin kawannya, ya. Dijelaskan ya di LKPD-nya ya. Sembari itu Bapak ada penilaian. Nanti yang aktif, yang kerjasama itu ada penilaian, ya. Nah, penilaiannya ini. Bapak LKPD melihat kalian bekerja ya. Aku gitu. Oke, nah sekarang boleh ngobrol, boleh cerita, boleh. Harus pakai strategi, jangan salah nempelnya, disusun dulu. Harus di dalam kotak ya anak-anak, kan ada di dalam kotaknya kan? Harus di dalam kotak, di dalam kotak LKPD-nya. Dapat apa ini? Gambar apa? Belum tahu ya? Udah Pak. Ada. Oke. Gambar apa? Nah, undian tadi berdasarkan yang maju nanti ya. Artinya nanti kelompok 1 sini ya, kelompok 2, 3, 4, 5 di tengah ya. Ya, nanti maju masing-masing ya. Oke, kembali ke Bapak. Iya, ingat. Iya sih paling inget. Ini ya, itu ada nggak? Aduh, boyok aku enggak. Ini sih loh. Ini terus cari yang ini nih. Apa? Bukan. Ini palingan. Ini bawah ya nggak sih? Yang ini udah satu nggak sih? Yang ini gini loh. Gimana? Udah tahu. Nanti tinggal dibagi yang mempresentasikan siapa, yang bertanya siapa. Dijelaskan secara utuh gambarnya ya. Oke, di sini Bapak bisa lihat mana yang aktif, mana yang ini. Ini kelompok ini ya. Ya bos minuman bos tempat lah yang bisa selain. Jika ada yang ingin ditanya, silakan ditanya. Bapak tahu.
Try. Tolong dong. Nomornya ada yang dapat sulit, ada yang dapat dijelaskan sesuai dengan contoh dari gambar tersebut. Ya, harus kalian pahami ya. Ntar dulu. Dari sini Pak Dio sambil mengamati mana nih kelompok ini ya. Lab satunya nggak ada. Jangan ojo rebutan. Jika ada yang ingin ditanya silakan ditanya. Sembari Pak Dio keliling menilai. Jadi nilainya kerapihan ya, Mana yang ini mana? ketepatan ya, penjelasannya ya. Ayo, udah sampai sawah, udah sampai keluar garis ya. Karena sudah pagi ukur itu. Bukan. Apa udah berapa? Belum. Ayo. Nah, masih lama waktunya kok. Sembari kalian lihat di buku paket. Buku paketnya kan bawah toh. Gimana ini aplikasi juga tadi? Aja dari bawah biar aku nempel. Sampai lagi deh. Ya, Nana ya. Lihat ya. Sembari Pak Dio playlist, sembari Pak Dio nilai ya, Nana ya. Iya. Jadi sekali lagi Pak Dio melihat nilai kerapiannya ya. Kerapiannya ya. Maaf, suaranya itu tadi ya. Beneran. Ya, tadi LKPD tadi oh siap Pak. Baik, Pak. Halo Pak ya Pak.
film. Jadi 3 kamera tadi anu semua ya Bu. Iya 3 kamera anu semua. Ya, siap. Wah, itu yo. Awas kena. Oke. Sembari ditempel-tempel ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ini pakai jumlah bisa sampai 24. Berarti tadi 3 kamera ya. Oke. Sudah dapat gambarnya belum? Gambarnya juga ya, yang rapi. Karena nanti Bapak akan nilai. Ya, nilainya kerapian, ketepatan ya. Sembari kerjasama ya. Ayo jangan sampai salah nanti selisih, nggak pas, hasilnya bukan puzzle. Udah dapet? Udah dapet belum ya? Jangan lupa setelah ditempel langsung tulis penjelasannya ya di bawahnya ya. Dijelaskan apa sih maksud gambar tersebut ya. Jangan lupa nama kelompok juga ditulis. Ya nama lengkap kalian karena itu nanti yang akan dinilai ya gambar kalian ya. Iya, tulis aja di Malah dijauhin.
Yang ini harus silang. Coba gini. Coba gini. Pasti mereka. Dan anak sekalian, Pak Dio akan menilai kalian dari sekali lagi ketelitian, kerapian, kerjasama, dan hasil dari hasil dari gambar tadi kalian tuliskan, kalian tuliskan ya. Aku sih pertama ini. Dua lah. Ketua aku tahu pertama. Lah, Kayaknya bapak dengarnya sejam sini pak. Nggak keliling. Jangan lupa tulis nama kelompok. Dan enggak. Ya, waktunya 10 menit lagi ya. Habis itu presentasi kalian ya. Kita sejam setengah 90 menit ya. Pas waktunya nanti ada presentasi. iya. Terakhir nanti kalian akan mengerjakan tugas individu. Paham ya? Nah, pada saat presentasi diharapkan kalian bisa aktif anak-anak. Jadi nanti masing-masing kelompok maju dan menanggapi. Menunjukkan bahwa ini berapa sih tadi sampai 12. Balik lah ke pasal balik. kok ambil kali? Ya Allah, Pak.
Yang paling duluan selesai nanti Bapak kasih nilai tambahan kali 2 ya. Sini. Baca. Balik maju keliling ya. Maju nilai. Itu tolong yang ketiga di atas, yang ketiga di atas. Nomor 4. 4 mana? Ini nomor 4. Ya, jangan dilemin dulu, Cok. Enggak apa-apa. Kering, Cok. Kan dari sini. Nomor 5 mana?
tepat dalam sila kelima. Ini kering ya. Pilih siapa yang mau presentasi. Pak, astagfirullah, kaget saya. Nggak bisa gue. Bisa kalau Oh ya, motivation dari sila, dari gambar di atas. Dari gambar di atas. Kita dapat belajar. Jualan tas. Pak Dia sembari keliling menilai keaktifan kalian ya. Siapa ketuanya? Siapa? Ketuanya siapa? Siapa? Maju ya. Siapa? Pak, ada siapa aja tinggal. Ini siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Ketuanya? Udah? Ya, yang sudah boleh dikumpul. Nanti Pak Dio pilih untuk mempresentasikan ya. Udah Pak, komputer dulu, udah selesai ya. Oke, satu, kemudian. Oke, kemudian. Nomor 3. Administrasi. Admin dulu. Kamu nggak punya uang Nah, nomor 5 ya. Nomor 4. Sudah belum? Ditulis. Ya, bekerja sama makanya cepat. Ada yang nulis nama, ada yang bertugas mencocokkan, ada yang bertugas menjelaskan. Jadi cepat. Seperti kelompok 1 cepat nih. Sudah dapat nilai plus. Bapak, tunggu Pak. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nomor 5 ya? Empat.
silakan masing-masing kelompok untuk memperhatikan temannya dalam menjelaskan hasil presentasi mereka di dalam kelompok. Diharapkan kalian bertanya dan aktif. Ya, kalau ada yang kebingungan bertanya. Nanti terakhir akan Bapak kasih penguatan. Paham ya? Oke. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan. Waktu per kelompok paling lama 2 menit ya. Ya, semua perhatian. Perhatian, sekarang diskusinya diam dulu, perhatian dulu, kawannya mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Dio. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang sila pertama. Ya, bisa ditunjukkan ke temannya. Di sini ada gambar orang yang sedang beribadah. Nah, gambar di atas menunjukkan kaum muslim yang sedang beribadah. Gambar di atas juga mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh-contoh sila pertama ini yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan menaati perintah-perintahnya. Sila ini dilambangkan oleh bintang, yaitu sila pertama. Di sini ada gambar kedua. Tunjukin ke temannya. Gambar di atas ini menunjukkan sikap toleransi warga Indonesia, umat beragama. Ini juga mengamalkan sila pertama Pancasila. Contohnya saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan agama yang dianut. Dan sila pertama ini juga dapat kita amalkan dengan toleransi. Contohnya yaitu kita punya teman yang agamanya beda sama kita. Nah, kita sedang beribadah, dia menghargai kita. Nah, sebaliknya dia sedang beribadah, kita menghargai dia. Ingat, kita kalau punya teman, kalian punya teman, teman yang mungkin berbeda agama, tidak sama dengan kita. Kalau mereka sedang beribadah, jangan kalian ganggu dan jangan kalian larang, melainkan kalian beri kesempatan. Yang penting kita tidak mengganggu mereka. Itu adalah salah satu bentuk namanya toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi antar umat beragama salah satu contoh dari sila pertama seperti kelompok 1 jelaskan. Mungkin ada kelompok yang lain yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Silakan terkait gambar-gambar tadi. Sudah jelas? Kelompok 2. Ya, jadi artinya gambar yang disampaikan oleh kelompok 1 itu gambar yang berkaitan dengan sila pertama ya, Aura ya. Oke, itu saja. Mungkin kita lanjut ke kelompok 2, ditutup dulu Aura. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Aura. Lanjut ke kelompok berdasarkan kemudian dari kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo perhatian. Jika ingin bertanya silakan nanti kalau masih bingung. Pagi. Ya, pagi. Hasil kerja kelompok kami tentang kedua. Tunjukkan gambarnya. Gambar apa itu? Oh, berbagi ya? Oke, jelaskan ke kawan-kawannya. Gambar di atas menunjukkan sila kedua, sila yang
berbagi sesama manusia. Yang kedua gambar tentang tidak membeda-bedakan ya. Jadi ketika kita berteman sama manusia, kita tidak membeda-bedakan golongan ya. Itu merupakan salah satu contoh penerapan nilai Pancasila ya. Sila kedua, di mana kemanusiaan. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya? Iya. Sudah jelas? Sudah jelas, kalau gitu ditutup. Sekian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, break close. Selanjutnya kelompok 3. Silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar pertama, sesuai dengan sila ketiga, gambar tersebut menunjukkan adanya persatuan dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Gambar kedua, bergotong royong dapat mempererat persatuan antara masyarakat, menjunjung tinggi rasa persatuan dalam diri masyarakat, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia, memelihara ketertiban sosial yang berdasarkan kemerdekaan. Jadi gambar yang pertama tentang apa? Nah? Tentang masyarakat yang berteman tanpa membeda-bedakan. Oh, ya, oke. Jadi tentang Masyarakat yang berteman tanpa membeda-bedakan. tindakan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat ya. Oke, boleh. Gambar yang kedua, Gambar kedua, ditunjukkan ke temannya. Nah, diperhatikan gambar apa itu? Bergotong royong atau bekerja sama. Jadi gambar tersebut mencerminkan sila ketiga, yaitu nilai persatuan, di mana melakukan gotong royong atau kerjasama di lingkungan masyarakat. Itu tadi mungkin ada yang bertanya atau memberi tanggapan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas ditutup. sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Izinkan saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
kita harus melakukan musyawarah? Kenapa? Ayo jelaskan. Kelompok yang lain mungkin ingin membantu. Kenapa pentingnya musyawarah? Karena musyawarah untuk mencapai mufakat berusaha sama keluargaan. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tuh, sudah dijawab. Mungkin ada tambahan? Jadi musyawarah itu penting untuk menentukan suatu permasalahan, ya, menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Itu. Terima kasih pertanyaannya ya. Siapa tadi yang nanya? Rendra ya. Oke. Ada lagi? Tidak. Tidak. Kalau tidak, mungkin ditutup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berikutnya. Kelompoknya Rendra. Silakan kalau ada tanggapan silakan ditanya ya. Ya, ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga Pak Dio. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 5. Bisa dilihat dari gambar ini. Gambar tersebut termasuk sila kelima karena memiliki nilai sila kelima yaitu tidak bersifat boros, tidak bergaya istimewa. Dari sila kelima kita dapat belajar untuk menghemat serta kita diajarkan untuk hidup sederhana. Selanjutnya dari gambar di atas menggambarkan kerja keras yang terdapat dalam sila kelima. Dari gambar di atas juga kita dapat belajar jika ingin mendapatkan sesuatu kita harus bekerja keras agar mendapatkan sesuatu itu. Jadi kita harus bekerja keras dan tidak boleh menjadi seorang yang pemalas. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin kelompok 1 ingin bertanya tentang gambar. Ya, boleh. Saya bertanya kenapa harus bekerja keras? Kenapa? Karena jika ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Oke, sudah dijawab. Tangan. Lagi? Ada? Tidak? Kalau tidak ditutup. Dalam sila kelima kita tidak boleh bersifat boros. Kenapa nggak boleh bersifat boros? Karena boros merupakan suatu kelakuan yang tidak baik dan tidak untuk ditiru. Ya. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Tidak. Oke. Ya. Kalau tidak ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus lagi kelompok. Oke, terima kasih sudah melakukan presentasi. Di sini kalian sudah mendapat masalah masing-masing. Di mana tadi kelompok 1 mendapat masalah tentang nilai yang terkandung dalam Pancasila, pertama nilai ketuhanan. Kelompok 2 permasalahannya tentang nilai kemanusiaan. Yang ketiga nilai persatuan. Yang keempat nilai kerakyatan. Dan yang kelima nilai keadilan. Jadi sudah baik presentasi dari kelompok kalian. Jadi tadi Bapak ambil kesimpulan bahwasanya di kelompok 5 tadi kita tidak boleh hidup boros. Kenapa? Ada yang pertanyaan kan dari kawan-kawan kalian? Karena sifat boros bukan mencerminkan dari sikap sila ke-5. Jadi kan ada peribahasa apa? Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Peribahasa tadi itu sebenarnya bermuara bisa jadi dari sila ke-5 tadi. Kalian diminta untuk tidak hidup namanya hedonis. Hedonis artinya kalian tidak boleh hidup berpoya-poya. Ya. Para pemimpin kita itu mencerminkan bahwa hidup yang sederhana seperti itu. Begitu juga kita harus bekerja keras. Mana mungkin kita bisa sukses kalau kita hanya rebahan saja. Setuju nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Makanya kita sebagai peserta didik, kalian sebagai peserta didik, sebagai generasi muda harus bekerja keras. Dengan cara apa? Belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Oke, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan?
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Harapannya bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contoh nilai ketuhanan. Apa tadi contohnya? Tadi lupa. Nomor 1 nilai ketuhanan. Saling menghargai antar umat beragama. Kemudian melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua apa tadi? Gambar yang kedua. Sila kedua tadi. Coba tadi lupa ingat. Mana kelompok kedua? Sila kedua tentang apa? Berbagi. Berbagi terhadap seseorang yang membutuhkan. Gambar yang keduanya tadi apa? Sila kedua. Tidak membedakan golongan ya. Iya, tidak membedakan orang. Kelompok 3 tadi dapat sila berapa? Kelompok 3? Sila ketiga apa? Apa? Gambar pertama. Gotong royong kan? Kerjasama ya. Kelompok 4 dapat apa? Musyawarah dan pemilu ya. Itu adalah contoh dari nilai kerak rakyat. Itu tadi sudah Bapak jelaskan pentingnya kita sebagai warga negara mengamalkan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Di akhir pembelajaran Bapak akan membagikan tugas, kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya, tugas individu. Tulis namanya. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit ya, 5 sampai 10 menit ya. Dibaca jangan sampai salah. Tulis namanya. Kalau ini kerjanya individu. Ya. Jangan kerja kelompok. Oke, sudah? Kurang? Udah, Pak. Oke, dipersilakan untuk mengerjakan, perhatikan petunjuknya. Ya. Karena individu nggak boleh kontak bencon. Jangan lupa tulis namanya ya.
pembelajaran tentang penerapan di kehidupan sehari-hari, penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, ini kan sudah Bapak bagi kelompok. Jadi besok langsung masuk ke kelompoknya masing-masing. Kemudian Pak Dio minta kalian membawa karton, gunting, spidol, dan lem. Ya, besok kita akan membuat proyek tentang penerapan kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Kalau sudah, ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau sudah, dipimpin berdoa untuk pulang ya. Siapkan. Ya. Sembari dibereskan, buku-buku jangan sampai ada ditinggal.